Yang tahu nggak sih ini bangunan apa? Terus letaknya di mana ya? Hmm, untuk tahu lebih lanjut kita harus melakukan observasi. Tapi observasi itu apa sih? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengungkap fakta alam secara objektif. Sebelumnya kalian telah mempelajari materi ini di SMP. Kalian ingat nggak teman-teman? Ini adalah materi tentang teks laporan hasil observasi. Lalu tujuannya kita belajar ini apa sih? Nah, adapun tujuan dari kegiatan belajar teks laporan hasil observasi ini kalian diharapkan dapat menyajikan fakta berdasarkan observasi ke dalam laporan hasil observasi yang menggunakan sumber, menggunakan data, terus menggunakan hasil informasi yang mendukung yang telah kita peroleh dari kegiatan observasi. Lalu observasi itu apa sih pengertiannya? Jadi observasi ini sebuah kegiatan pengamatan untuk mendapatkan informasi. Jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Lalu, apa sih tujuan dari teks laporan hasil observasi ini? Nah, teks ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Teks itu banyak. Ada nggak sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Tentu ada dong teman-teman. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif. Lalu yang kedua berdasarkan fakta. Nah, fakta ini adalah hasil pengamatan kita. Selanjutnya bersifat khusus atau spesifik. Jadi teks ini misal kita membahas Borobudur. Ya udah, kita membahas dari Borobudur letaknya di mana, terus Borobudur ini digunakan untuk apa, seperti itu. Terus yang keempat, disajikan secara lengkap. Jadi ini jelas banget gitu. Kita hanya membahas Borobudur secara spesifik. Nah, dan yang kelima, disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga teman-teman yang membuat ini, hasil karyanya akan mudah dipahami oleh teman-teman yang membaca laporan hasil observasi tersebut. Udah tahu kan pengertiannya, terus tujuannya, ciri-cirinya. Lalu apa sih strukturnya dalam satu teks laporan hasil observasi? Struktur dari teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama ada judul, yang mana judul ini berisi tentang apa yang akan kita bahas dalam teks ini. Misalnya kita membahas Candi Borobudur, jadi kita kasih judul Candi Borobudur, seperti itu. Terus yang kedua ada klasifikasi umum, yang di sini ini berisi tentang gambaran umum dari judulnya. Jadi tadi kan kita bikin judul Candi Borobudur. Jadi di sini nanti kita ngejelasin Candi Borobudur itu di mana, Candi Borobudur itu apa, begitu. Yang ketiga ada deskripsi. Di sini berisi dari penjelasan yang lebih rinci lagi dari klasifikasi umum. Jadi teman-teman menjelaskan kayak Candi Borobudur ini dibuat apa sih? Candi Borobudur ini kenapa? Seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pada paragraf terakhir ini nanti teman-teman menyimpulkan mulai dari klasifikasi umum sampai dengan deskripsi tadi. Kesimpulan Candi Borobudur ini apa sih? Seperti itu.
Terus selanjutnya kita kan udah tahu nih semuanya. Gimana sih cara nyusunnya? Ada yang pengen tahu nggak? Nah, jadi untuk menyusun sebuah teks laporan hasil observasi, kita harus menentukan objek yang akan kita amati. Kita tentukan nih, kita mau mengobservasi apa. Nah, setelah itu tentukan hal-hal yang akan diobservasi. Teman-teman ngisi nih, nulis nih, kayak tempatnya di mana gitu. Terus dia berdiri sejak kapan, terus di situ ada apa saja, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman melakukan observasi, mencari informasi-informasi dengan mendatangi tempat tersebut atau membaca dari berbagai sumber untuk mendukung fakta yang teman-teman temukan. Nah, setelah itu kalian susun nih kerangkanya. Kita tulis dulu poin-poin pentingnya apa saja. Setelah itu baru kita kembangkan menjadi satu teks yang utuh. Nah, setelah kalian susun, lalu kalian periksa teks ini sudah enak dibaca belum ya? Teks ini sudah sesuai dengan tata bahasa di Indonesia atau sebagainya, seperti itu. Borobudur adalah Candi Buddha Mahayana abad ke-9 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini merupakan kuil Buddha terbesar di dunia. Terdiri dari 9 platform bertumpuk, 6 persegi dan 3 lingkaran. Diatapi oleh kubah pusat, dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha. Dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Desain candi mengikuti arsitektur Buddha Jawa yang memadukan tradisi pemujaan leluhur asli Indonesia dan konsep Buddha untuk mencapai nirwana. Perjalanan peziarah dimulai di dasar monumen dan mengikuti jalan setapak di sekitar monumen. Naik ke puncak melalui 3 simbolis kosmologi Buddhis: Kamadhatu, dunia keinginan; Rupadhatu, dunia bentuk; dan Apadhatu, dunia tanpa bentuk. Bukti menunjukkan bahwa Borobudur dibangun pada abad ke-9 dan kemudian ditinggalkan setelah abad ke-14 ketika penurunan kerajaan Hindu di Jawa dan konversi Jawa ke Islam. Pengetahuan di seluruh dunia tentang keberadaannya dipicu pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Borobudur sejak itu telah dilestarikan melalui beberapa restorasi. Proyek restorasi terbesar dilakukan antara tahun 1975 dan 1982 oleh pemerintah Indonesia. Borobudur menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Sekarang waktunya teman-teman untuk melakukan observasi. Yuk pindah ke kode batang untuk mengerjakan tugas di sini. Semangat! Selesai sudah pembelajaran pada hari ini, akan ditutup dengan sebuah pantun seru nih kayaknya. Dengerin ya, dengerin. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.